sekalian. Siap. Bagaimana kabar ini? Baik. Hari ini kita akan mengadakan penyuluhan di Desa Tanjung Rambutan, Kabupaten Tanjung Rambutan, Papua, untuk bagaimana supaya petani-petani di desa kita ini akan menjadi lebih baik ke depannya. Baiklah, kepada kepala desa kami persilakan untuk memberi kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang kepada petani-petani kita di Desa Tanjung Rambutan, Kabupaten Kampar. Terima kasih saya sebagai kepala desa di sini memberikan kata sambutan. Terima kasih juga sudah datang di acara penyuluhan yang singkat dan padat ini. Saya mengharapkan sebagai kepala desa agar desa kita ini bagus di kemudian hari. Saya juga mengharapkan karena banyak gejala serangan ke tanaman karet, diharapkan kepada penyuluh nantinya bisa memberikan materi untuk para petani-petani kita yang ada di sini supaya tanaman karetnya menjadi baik dan unggul. Ya, desa kita ini termasuk desa yang memiliki jumlah tanaman karetnya yang banyak. Untuk itu, karena banyak gejala serangan yang diserang oleh jamur putih, itu sajalah kata sambutan yang saya berikan. Langsung saja kepada penyuluh untuk memberikan materinya kepada kami semua yang ada di desa Tanjung Rambutan. Kepada penyuluh kami persilakan. Terima kasih. Pada hari ini kami dari tim penyuluh diberikan kesempatan untuk memberikan materi-materi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh petani kita, tepatnya di Kampung Rambutan, Kabupaten Kampar ini. Ya, tanpa memperpanjang waktu, kepada petani-petani, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau memberitahukan kepada kami kendala-kendala apa yang ada di pertanian karet di desa ini. Terima kasih. Ada yang bertanya? Pak, Silakan dengan Bapak siapa? dengan Pak Bejo. Oh, Pak Bejo. Silakan Pak Bejo, bertanya apa? Tanaman tadi saya terdapat yang putih-putih gitu Pak di akarnya. Penyakit apa kira-kira itu Pak, dan bagaimana cara mengatasinya? Dia mungkin tergolong jamur atau kapang nih Pak ya. Oh, mungkin bisa. Ya, ada spidol, boleh pinjam? Boleh Pak. Terima kasih. Iya. Untuk pertanyaan lain ada? Biar mana tahu pertanyaannya nyambung, biar kita jawab sekaligus. Silakan Pak, siapa Pak? Pak Ahok. Pak Ahok, silakan Pak Ahok. Saya mau bertanya, kalau mencegah jamur putih pada tanaman karet gimana Pak? Oh ya, kebetulan pertanyaannya sejalan, istilahnya bisa kita jawab sekaligus ya Pak ya. Oh, Ya. Ini diibaratkan pohon karet, Pak ya. Oke. Ini kita ibaratkan ada di sini jamur akar putih. Cara pengendaliannya bermacam-macam. Salah satunya dengan cara kultur teknis, yaitu dengan cara kita sendiri mengolah lahan tersebut. Salah satu caranya yaitu yang pertama, bibitnya dulu. Bibitnya unggul nggak atau tahan nggak terhadap jamur akar putih. Zaman sekarang kan udah modern, bibit-bibit karet banyak yang unggul, ada yang tahan terhadap penyakit, pertumbuhan yang bagus,
dan lain-lain sebagainya. Akan kita bahas tentang jamur akar putih. Yang pertama dengan pemilihan bibit unggul. Yang kedua pembudidayaan seperti biasa. Sekitar tanaman karet ini harus bersih dari gulma, karena jamur sangat suka di tempat-tempat yang lembab. Jadi perkembangbiakannya lebih besar di tempat-tempat yang lembab. Yang kedua mungkin menanam tanaman kacangan di sekitar karet agar gulma yang lain tidak tumbuh di sekitar tanaman tersebut. Nah, dengan cara tersebut ada kemungkinan jamur akar putih akan berkurang. Yang kedua dengan cara biologis. Dengan cara biologis artinya kita mengendalikan hama ini dengan cara-cara yang alami, dengan bahan-bahan yang alami. Contohnya kita memberikan Trichoderma sp. Trichoderma sp yang sering disebut dengan Tricho sp. Tricho sp ini dia berbentuk serbuk. Cara pemakaiannya sekitar tanaman karet kita bersihkan, tanahnya kita lubangi sedikit saja sekeliling tanaman karet. Kita masukkan per batangnya kira-kira 1 kilogram. 1 kilogram, kemudian kita tutup kembali. Mudah-mudahan jamur akar putih tersebut setidaknya berkurang. Kemungkinan besar akan menghilang. Ya. Yang ketiga seperti biasa kita menggunakan bahan kimia lebih efektif membunuh. Ya, yang bisa kita berikan bahan kimianya yaitu fungisida. Terserah bapak-bapak mau dari apa, yang penting dosisnya jangan salah. Karena dosis yang salah kemungkinan besar mempengaruhi pertumbuhan tanaman karet kita. Kemungkinan besar akan semakin memburuk, bukan semakin bagus. Jadi kira-kira cara pengendaliannya udah saya jelaskan secara ilmu teknis, biologis, dan kimia. Saya rasa sudah cukup lengkap. Mana tahu bapak-bapak masih ada yang mau bertanya, silakan. Coba silakan, dengan siapa? Arif, Pak. Pak Arif, silakan Pak Arif. Gini, Pak. Ada nggak pengaruh kebersihan dengan pertumbuhan jamur? Contohnya di dua lahan saya itu kebersihannya udah beda-beda. Ya, pertanyaan yang bagus dari Pak Arif. Pengaruh kebersihan terhadap jamur akar putih tadi. Ya, seperti yang saya katakan pertama tadi, sangat berpengaruh. Dengan banyaknya gulma di sekitar tanaman karet kita ini, otomatis tanah akan lembab. Nah, seperti teori pertama juga, jamur sangat senang dengan daerah-daerah yang lembab. Dia berkembang biak akan lebih besar. Jadi intinya semakin bersih lahan kita, otomatis kelembabannya berkurang, jamurnya pun akan berkurang. Alangkah baiknya seperti tadi kita lakukan pengendalian hal tadi, otomatis jamurnya tidak akan tumbuh di sekitar tanaman karet kita. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Gimana Pak? Kepala desa nggak apa-apa? Saya ingin bertanya. Ini kan intinya tadi dari jamur akar putih. Ya Pak. Coba Bapak jelaskan sedikit tentang jamur akar putihnya itu. Jamur akar putih yang menyerang itu seperti apa? Oh iya. Kami juga tadi belum tahu Pak gimana tuh jamur akar putihnya. Akar putih, jamur akar putih, ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri jamur akar putih biasanya tumbuh di sekitar batang bagian bawah, berwarna putih. Bisa dibilang di batang ini sudah seperti panu, di batang seperti panu. Ya, seperti panu. Dengan jamur akar putih tersebut, semakin banyak dia menempel di bagian batang,
otomatis produksi karet dari batang tersebut akan menurun. Ya, ada lagi Bapak yang bertanya? Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Masih ada pertanyaannya? Oh, terima kasih. Apabila ada kekurangan, kelebihan nggak mungkin. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya sebagai penyuluh manusia biasa, saya mohon maaf kepada Allah, saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya Bapak-bapak sama Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang disampaikan dari tim penyuluh kita banyak manfaatnya dan dapat menambah produktivitas kita sebagai petani tanaman karet di Desa Tanjung Rambutan ini. Mungkin masih ada kata-kata penutup dari Kepala Desa, kami silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk penyuluh yang telah memberikan kata sambutan dan materi yang telah disampaikan tentang jamu bakar bumi. Semoga kita sebagai petani yang ada di Desa Tanjung Rambutan bisa menerapkan apa yang dilakukan oleh penyuluh tadi, metode-metode yang digunakan untuk mengendalikan jamur akar putih. Karena jamur akar putih ini memberikan efek yang jelek. Untuk itu mudah-mudahan bisa diaplikasikan ke kehidupan kita, ke pertanian kita. Semoga hasil yang dari pertanian kita menjadi bagus dan hasilnya juga optimal. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.